Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Benita Maisya Rofiarlan. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Di video ini saya akan mengulas kembali materi teks laporan hasil observasi dan teks eksposisi. Teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Teks laporan hasil observasi juga disebut dengan teks klarifikasi karena berisi tentang klarifikasi mengenai jenis-jenis objek berdasarkan kriterianya tertentu. Teks laporan hasil observasi berbeda dengan teks deskripsi. Meskipun kedua teks tersebut sama-sama menyampaikan suatu informasi berdasarkan fakta, namun teks laporan hasil observasi bersifat umum. Teks laporan hasil observasi menjelaskan ciri, bentuk, atau sifat umum suatu objek berdasarkan fakta yang ada. Tujuan dari teks laporan observasi yaitu yang pertama, mengatasi suatu permasalahan, yang kedua, menemukan metode atau teknik terbaru, yang ketiga, mengambil keputusan yang efektif, yang keempat, melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan, yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Fungsi dari teks laporan hasil observasi, yang pertama, melaporkan hasil dari sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar dari penyusunan, keputusan atau solusi dari masalah dalam observasi. Yang ketiga, sarana untuk dokumentasi. Yang keempat, sumber informasi yang faktual. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri objektif, faktual, dan sistematik. Objektif adalah laporan disusun berdasarkan keadaan objek tunggal yang nyata yang diamati secara langsung. Faktual, di mana laporan disusun berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan dan sudah terbukti kebenarannya tanpa ada dugaan yang tidak jelas. Sistematik, teks laporan hasil observasi disusun sedemikian rupa secara teratur dan saling berkaitan antara kelas, subkelas, dan terdapat di dalamnya. Yang kedua, saya akan mengulas kembali materi teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Pada paragraf eksposisi tersebut memiliki sifat ilmiah atau bisa kita katakan sebagai pernyataan yang bersifat non-fiksi. Sebuah teks eksposisi bisa membahas tentang pendidikan, ekonomi, dan masih banyak lagi. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan atau memaparkan informasi tertentu sehingga dapat menambah pengetahuan untuk pembaca. Ciri-ciri teks eksposisi yaitu yang pertama ada bersifat objektif pada pembahasan persoalan dan tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik, emosional, pembaca, hingga tidak memihak kepada pihak apapun. Yang kedua, bersifat informatif, artinya setelah dibaca, pembaca merasakan mendapatkan informasi tambahan. Yang ketiga, teks memuat fakta. Fakta dapat berisi data berupa angka, misalnya tingkat kasus trafficking selama berdekade terakhir, menggunakan bahasa baku dengan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Selain itu, tanda baca dan ejaan juga sangat diperhatikan. Struktur teks eksposisi yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berada pada bagian awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Selain itu, opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. Opini ini membuat pembaca untuk memosisikan diri apakah pro atau kontra. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi adalah setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat serta sistematis. Semakin ilmiah data yang diberikan dan dengan penjelasan yang runtun, semakin baik kualitas dari tulisan. Karena itu bagian ini pada umumnya lebih dari satu paragraf, sebab selain
Selain data dan fakta, beberapa jenis teks eksposisi memberikan penyajian contoh berserta alasan. Yang ketiga ada penegasan ulang. Bagian ini berada pada paragraf akhir sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Tesis disebutkan, tetapi biasanya tidak secara langsung, yaitu dengan menggunakan kata rujukan seperti pada akhirnya, persoalan tersebut masih menjadi perdebatan. Kata tersebut merujuk pada yang diangkat pada bagian tesis. Hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.